Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Isyalla dengan NPM 1810631050129 dari Pendidikan Matematika 6B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai inovasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum berbasis masyarakat. Pertanyaan pertama, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan KBK memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan KBK memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan sejumlah kompetensi tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke penguasaan sejumlah kompetensi berikutnya. Kriteria tersebut bisa dikembangkan berdasarkan tujuan khusus yang dipelajari sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Karena pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan, hidup lebih santai, diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Pola kerja masyarakat modern menuntut kerja yang tidak teratur melebihi waktu biasa. Banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja akan mengubah citra penghasilan yang diperoleh. Asumsinya, penghasilan tinggi akibat suami istri bekerja akan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam kehidupan keluarga, anak mempunyai masalah selalu ditinggal orang tuanya bekerja, maka anak lebih lama bergaul dan hidupnya dengan pembantu daripada dengan orang tuanya. Kondisi demikian, berbagai masalah keluarga timbul dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi keluarga tidak berjalan, seperti hubungan komunikasi di antara anggota keluarga sangat terbatas, malahan mungkin hilang. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Perbedaannya adalah untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan KBK memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum berbasis masyarakat, pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan, hidup lebih santai diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif sangat diperlukan untuk pencapaian kecakapan hidup yang ingin dicapai oleh kurikulum berbasis kompetensi dan mampu dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Reformasi pendidikan ditandai dengan partisipasi semua pemegang kepentingan atau stakeholder, terutama orang tua dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, dikembangkan model pendidikan yang disebut pendidikan berbasis masyarakat, di mana proses pendidikan tidak terlepas dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai basis dari keseluruhan kegiatan pendidikan. Semua potensi yang ada dalam masyarakat, apabila dapat diberdayakan secara sistemik, sinergik, dan sambiotik melalui proses yang konsepsional, dapat dijadikan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika? Yang pertama, membuat model atau desain pembelajaran yang baik dengan menentukan strategi pembelajaran yang tepat maupun materi yang cocok untuk dikembangkan dalam pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah. Yang kedua, adanya kreativitas dalam pembelajaran. Pemilihan bahan ajar maupun metode pengajaran merupakan wewenang dari guru. Guru sebagai pelaksana pembelajaran mengetahui secara konkret dan detail proses pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih bahan ajar dan metode yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memperkenalkan metode dan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, siswa akan lebih memahami dan merasa siap. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.